Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi di channel kita Mas Tio KDR. Nah, oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan membahas ini masih seputar P3K ya, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya. Tapi nanti yang kita akan bahas yaitu mengenai PPG ya teman-teman, atau pendidikan profesi guru ya. Mungkin teman-teman bagi yang sudah mengikuti PPG ya, atau pendidikan profesi guru, nah tentunya teman-teman sudah memiliki yang namanya sertifikat pendidik, atau kita singkat dengan Serdik. Nah, kita nanti akan mengecek apakah sertifikat pendidik kita itu sudah valid atau belum. Artinya sertifikat pendidik kita itu sudah diakui oleh PD Dikti ya dalam hal ini ya. Dalam hal ini nanti di bawah ini Ristek Dikti ya. Jadi teman-teman nanti harus mengecek apakah sertifikat pendidik kita itu sudah diakui di PD Dikti, dan juga apakah sudah sinkron di Kemdikbud ya. Nanti ada beberapa perbedaan ya. Nah, tapi sebelumnya teman-teman bagi yang baru bergabung di channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, oke teman-teman, langsung saja ya kita akan membahas. Tentunya teman-teman sudah pada tahu ya, untuk PPG atau pendidikan profesi guru ya. Ada beberapa jalur teman-teman ya, mungkin sudah pada paham ya. Ada jalur prajabatan, ya ini prajabatannya juga ada yang mandiri ya. Ada yang mandiri dan juga ada yang dibiayai oleh pemerintah. Nah, yang kedua ada PPG dalam jabatan ya. Jadi teman-teman juga harus paham ya, Anda itu termasuk di dalam PPG prajabatan atau dalam jabatan ya. Nah, biasanya kalau yang prajabatan teman-teman ini biasanya lama teman-teman, biasanya 2 semester ya atau 1 tahun. Tapi kalau yang dalam jabatan itu biasanya tidak terlalu lama ya, misalnya sekitar 4 bulan. Atau katakanlah ya bisa 1 semester lah, karena biasanya ada daringnya, ada luringnya ya, perkiraan setengah semester. Cuma ini biasanya dalam jabatan ini bagi teman-teman guru ya, atau yang sudah mengabdi. Artinya teman-teman ini sudah ada di apa istilahnya, sudah mengajar lah, kita bahasanya seperti itu, yang dalam jabatan ya. Tapi kalau yang prajabatan ini biasanya juga sudah ada yang mengajar, cuma dia biasanya ini bagi teman-teman yang biasanya fresh grade atau yang baru lulus ya, biasanya baru lulus kuliah, biasanya dia melanjutkan lagi ke ini jalur PPG prajabatan. Nah, untuk PPG teman-teman ini kemarin memang baru ya teman-teman, ini program baru ya, sekitar tahun berapa ya, 2017-18 ya kalau tidak salah ya. Karena sebelumnya itu ada jalur ya, ada BLPG, ada portofolio dan sebagainya ya. Tapi nanti kita akan memfokuskan apakah sertifikat pendidik kita itu sudah diakui di Kemdikbud dan PD Dikti atau belum ya. Nah, ini sangat penting teman-teman. Nah, ini khususnya di sini teman-teman. Nah, kalau teman-teman ini ya, jadi nanti ini sangat penting siapa yang sudah yang dapat mendaftar dan mengikuti seleksi P3K ya. Ini karena sangat penting. Nah, pentingnya ini di mana teman-teman? Pentingnya itu adalah di poin 2, yaitu bagi lulusan pendidikan profesi guru ya, atau PPG yang saat ini tidak mengajar. Nah, mungkin Anda sudah menempuh PPG ya, tetapi Anda mungkin belum mengajar ya. Nah, itu Anda harus mengecek apakah sertifikat pendidik Anda itu sudah terdaftar di PD Dikti ya, karena semua pendidikan tinggi ya, karena untuk PPG itu juga di bawah naungan Ristek Dikti dan juga di PD Dikti, maka Anda harus mengecek apakah sertifikat pendidiknya itu database-nya sudah masuk apa belum ya. Nah, juga bagi teman-teman yang di poin 1 ya, bagi guru honorer di sekolah negeri maupun swasta ya, yang terdaftar di data pokok pendidikan. Nah, tentunya ini yang sudah berada di yayasan ya, yang di sekolah yayasan ya, mungkin untuk sertifikat pendidiknya sudah ada yang menerima tunjangan profesi guru ya, ataupun di sekolah negeri ya, itu juga sudah ada beberapa teman yang sudah menerima tunjangan profesi guru. Nah, nanti yang perlu diperhatikan ya teman-teman, harus bisa mengecek apakah sertifikat pendidiknya itu sudah diakui atau belum ya, karena ini poin ya teman-teman. Poinnya bagi teman-teman yang sudah mengikuti PPG tapi tidak mengajar ya, artinya dia tidak mengajar di sekolah, itu juga bisa mengikuti kegiatan P3K. Nah,
Selanjutnya di sini teman-teman, ini mungkin ya sekilas saja ya. Jadi untuk sertifikat pendidik jalur PPG pra dan dalam jabatan. Ya ini kalau kita lihat ya teman-teman, di PPG Prajabatan ya ini tahun 2018 ya, yang sebelah di kiri, yang sebelah kanan ini tahun 2019. Nah, di sini ada beberapa sedikit perbedaan ya sebenarnya. Kalau yang Prajabatan ya, kalau kita lihat sekilas di sini ada nomor peserta. Ya, ada nomor pesertanya. Ini untuk yang PPG Prajabatan. Tapi yang dalam jabatan teman-teman tidak ada, tapi adanya adalah NIM. Langsung nomor induk mahasiswa. Jadi tidak ada nomor pesertanya. Ini sebenarnya cuma berbeda di jenisnya saja ya teman-teman, di jalurnya ada yang prajabatan dan dalam jabatan. Nah mungkin nanti teman-teman juga bisa membandingkan ya, teman-teman itu memiliki sertifikat pendidik itu jalurnya apa ya, tentunya teman-teman sudah tahu. Nah ada juga yang tahun-tahun lama ya teman-teman, mungkin dari 2011 atau mungkin 2013 ke bawah lah, yaitu ada jalur portofolio dan mungkin ada juga jalur PLPG ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini tahun 2011 ya, teman-teman. Ini cuma ada nomor peserta, teman-teman. Ini tidak ada NIM. Nah, nanti kalau tidak ada NIM ya kemungkinan kita tidak bisa mengecek apakah sertifikat pendidiknya ini. Yang jelas ini nanti tidak ada di dikti ya, teman-teman, karena ini tahunnya tahun lama ya. Nah, nanti kita akan mengecek, kita akan fokuskan dulu ya, teman-teman, yang mengikuti PPG ya, karena yang di sini ya, ini kemungkinan jalurnya portofolio atau PLPG. Ya, nanti coba dicek aja untuk yang tahun-tahun lama ya, kemungkinan datanya tidak ada. Tapi kalau yang tahun-tahun baru ya teman-teman, yang 2018, 2019 itu harus sudah terdaftar di PD Dikti. Nah, oke, kita akan mengecek bagaimana cara melihat apakah kita sudah terdaftar ya, sertifikat pendidik kita sudah valid di PD Dikti atau belum. Nah, caranya tetap sama teman-teman, ketika kita mau melihat ijazah kita di PD Dikti ya, misalkan Anda lulusan S1 ya. Ya nanti mestinya Anda harus terdaftar ya, pastikan data Anda terdaftar pada PD Dikti. Nah, tentunya ini sama teman-teman. Cuma kalau kita melihat sedikit perbedaan nanti di bagian prodinya ya, prodi atau jurusannya itu jelas berbeda. Nah, nanti setelah Anda membuka halaman PD Dikti teman-teman ya, pddikti.kemdikbud.go.id ya, di sini ya. Nanti silakan masukkan, pilih kategori pencarian ya. Saya kasih nomor angka ya, 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Nanti di sini ya kita pilih data mahasiswa, masukkan NIM-nya atau nomor induk mahasiswa, silahkan masukkan namanya ya, nama yang bersangkutan, nama perguruan tingginya. Nah, ini juga nanti semuanya bisa dilihat di sertifikat pendidiknya teman-teman. Nanti di sini ya, bisa dilihat di sini. Di sini semuanya ada. Nah, nanti masukkan, dan tapi yang seperti ini jelas tidak bisa teman-teman ya, karena di sini tidak ada NIM-nya. Ini yang tahun lulusan portofolio atau PLPG 2011. Coba dicek aja ya. Ini kita coba tidak ada di database-nya PD Dikti. Ya. Terus di sini teman-teman yang terpenting adalah di sini teman-teman, di program studi atau biasanya kita menyebut jurusannya ya. Di sini teman-teman ya. Nanti ketika Anda memilih di program studi atau jurusannya ya, Anda nanti silahkan pilih ini, profesi ya, program pendidikan profesi guru. Nah, ini nanti biasanya di setiap universitas ini biasanya ada yang sendiri-sendiri teman-teman ya, ada yang program pendidikan profesi guru, biasanya ada yang spesifik ya, SD atau mungkin nanti PGSD dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa memilah atau memilih ya. Jadi setelah memasukkan perguruan tinggi, lah ini prodinya jangan dipilih lagi yang S1, D3 dan seterusnya, tapi pilih yang profesi program pendidikan profesi guru. Ya ini baik yang dalam jabatan maupun yang di luar jabatan. Di dalam jabatan, di luar jabatan ya. Jadi nanti di sini ya pilih program pendidikan profesi guru baik yang prajabatan maupun yang dalam jabatan. Ya seperti ini ya. Masukkan universitasnya, masukkan program studinya. Nah, setelah itu silakan dicentang ya, I'm not a robot, artinya saya bukan robot ya, karena kita manusia biasa ya. Setelah semua tercentang, silahkan teman-teman klik cari. Nah, ini nanti setelah klik cari ya teman-teman, dia akan menampilkan search result atau hasil pencarian ya teman-teman. Nah, di hasil pencarian di sini nanti teman-teman akan bisa melihat ya. Di sini ada nama, ada perguruan tingginya, dan di sini ada prodinya. Nah, ini yang penting, prodi. Nah, prodinya adalah program pendidikan profesi guru. Nah, ini hanya bagi teman-teman yang sudah mengikuti PPG ya.
program pendidikan profesi guru. Nah, nanti untuk link-link PPG nanti juga akan kita sertakan ya teman-teman di deskripsi video ini ya. Mungkin ada teman-teman yang menanyakan bagaimana supaya kita bisa mendapatkan sertifikat pendidik. Ya, nanti kita akan bahas di video kita berikutnya. Oke ya. Setelah muncul di hasil pencarian ya teman-teman, silahkan ini diklik aja ya namanya di sini ya. Ini ada namanya ya. Cuma kita sensor semua ya untuk keamanan data. Ini kita klik aja teman-teman namanya di sini, silahkan diklik. Nah, nanti akan muncul sebuah lembar identitas data ya. Nah, di sini ada muncul nama, jenis kelamin, mulai dari perguruan tinggi. Lah, di sini teman-teman yang menarik adalah di sini. Di program studi dan jenjang. Nah, di sini ya. Mungkin ini juga bisa dibuat mengecek untuk yang dokter ya, teman-teman. Dokter ya? Dokter ya. Nah, untuk profesi dokter itu juga bisa ya, karena jenjangnya profesi ya, teman-teman. Kalau kita sebut mungkin spesialis ya. Nah, ya program studinya di sini ada program pendidikan profesi guru. Nah, ini yang membedakan. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, berarti Anda sudah sah ya, sudah valid bahwa Anda itu sudah dianggap ya sebagai guru profesional. Ya, biasanya yang lulusan baru itu ada gelarnya GR, teman-teman. Mungkin yang belum tahu ya. Kita lihat ya. Nah, di sini ya. Kalau kita baca ya, dan diberikan sebutan guru atau GR. Ya, ini ya. Lulus pendidikan profesi guru dan dinyatakan sebagai guru profesional ya, ini program studinya, dan kepadanya diberikan sebutan guru GR atau guru profesional ya, seperti ini. Biasanya kalau teman-teman melihat ada gelar di belakangnya GR, itu biasanya sebutan bahwa guru itu sudah menempuh profesi gurunya ya, artinya dia sudah memiliki spesialisasi ya, jadi profesinya sudah sebagai guru, sudah dinyatakan. Nah, ini ya, sudah melalui uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru. Jadi dia sudah memiliki profesi. Nah, selanjutnya teman-teman, ini kembali seperti tadi ya teman-teman. Nah, ini nanti silahkan dicek di program studi maupun jenjangnya ya. Terus di sini nanti teman-teman juga bisa melihat di riwayat status kuliahnya ya. Ini nanti yang jelas berbeda teman-teman. Kalau yang 1 tahun ya jelas dia akan masuk di sini ya, semesternya juga akan masuk ya, semester genap. Dan di sini yang terpenting adalah status mahasiswa saat ini yang jelas sudah lulus ya. Ini nomor ijazah ini sama dengan nomor sertifikat pendidiknya ya, nanti bisa dilihat ya nomor sertifikat pendidiknya itu yang mana. Nah, nanti bisa dilihat di sini ya, ini nomor sertifikat pendidiknya yang ini ya teman-teman ya, sertifikat pendidik nanti yang nomornya di bawah sini. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, ini bagi teman-teman ya, ini baik yang sudah masuk ke dalam pendidikan ya, artinya sudah mengajar di sekolah maupun yang belum ya. Di sini datanya harus sudah muncul. Ya, apalagi bagi teman-teman yang tidak mengajar di sekolah ya, yang tidak mengajar di sekolah, nah itu juga wajib ya menurut saya harus dicek. Karena apa? Karena nanti ketika P3K yang jelas data PDDikti ini ya, dia akan diambil datanya. Ketika Anda memasukkan NIM-nya ya, mungkin NIM atau nomor sertifikat pendidiknya, ini mesti datanya akan mengambil dari PDDikti ya, karena data itu semuanya sudah tersinkron dan sudah terintegrasi ya. Bisa dipahami ya teman-teman, nanti silahkan dilihat di sini ya, di pendidikan profesi gurunya. Nah, selanjutnya ini bagaimana teman-teman ketika sudah mengajar di sekolah ya, ini melihat data kelulusan Serdik di Kemdikbud. Nah, ini tentunya teman-teman, kalau kita membahas di Kemdikbud, ini nanti jelas bagi teman-teman yang sudah mengajar ya, yang sudah mengajar di sekolah. Nah, di sini ada beberapa ketentuan ya teman-teman. Nah, ini bagi teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik dan sudah masuk ke dalam satu ya, terdaftar di aplikasi Dapodik. Ya, jelas teman-teman kalau sudah di sekolah ya tentunya sudah terdaftar di aplikasi Dapodik. Ya, yang kedua, data kelulusan sertifikat pendidik sudah diinputkan oleh operator SIM-tun dinas. Ya, ini ya tentu ya. Nanti kalau sudah diinputkan maka data kelulusan itu akan muncul. Ya, yang ketiga sudah terbit energi atau nomor registrasi guru. Yang keempat bisa login di info GTK. Oh, ini kurang satu teman-teman ya. Ini seharusnya sudah memiliki NUPTK. Nah, di sini sudah memiliki NUPTK. Nah, ini bagi yang teman-teman yang berada di sekolah ya. Nah, ini sudah terdaftar di Dapodik, sudah memiliki NUPTK. Nah, itu nanti pasti data kelulusan sertifikat pendidiknya ini pasti akan muncul.
Nah, biasanya teman-teman ini yang di yayasan ya, yang di sekolah yayasan untuk sertifikat pendidik ya itu biasanya sudah cair TPP-nya ya, atau tunjangan profesi gurunya ya. Biasanya sudah menerima lah, tapi statusnya masih non PNS ya teman-teman. Nah, ini harus dicek nanti serdiknya. Nah, mungkin nanti kalau ikut P3K teman-teman, jadi nanti datanya bisa terambil ya. Yang poin 5 yang penting ya teman-teman, jadi untuk melihat status data kelulusan serdiknya di Kemdikbud ya itu harus bisa login di Info GTK. Nah, caranya bagaimana nanti silahkan lihat di video-video kita ya, nanti sudah kita bahas di video kita sebelumnya. Nah, ini ya silahkan masuk aja di info.gtk.kemdikbud.go.id ya teman-teman. Nah, nanti silahkan di sini ya pilih model loginnya langsung ke GTK atau menggunakan SSO ya. Di sini silahkan masukkan akunnya, passwordnya, masukkan kode CAPTA-nya. Tapi untuk sekarang kode CAPTA sudah dihilangkan ya teman-teman. Jadi tinggal masukkan username dan password saja. Nah, selanjutnya ini di tampilan awal teman-teman, ini di tampilan awal ya, ini status validasi tunjangan profesi. Lah biasanya teman-teman yang sudah memiliki sertifikat pendidik ya teman-teman, biasanya di sini untuk sudah mendapatkan tunjangan profesi guru ya, atau penghargaan ya, prestasi. Penghargaan ya, diberikan tunjangan profesi guru. Ini baik yang PNS maupun non PNS. Nah, selanjutnya teman-teman, nah di sini silahkan digeser ke bawah teman-teman, digeser ke bawah, nanti dilihat status data kelulusan sertifikasi pendidik ya. Sertifikasi pendidik ini nanti tetap sama, datanya diambil dari serdiknya atau sertifikat pendidiknya ya. Biasanya kalau sudah diinputkan ya di Simtun ya, biasanya datanya nih kalau sudah masuk di PD Dikti dan sudah mengikuti ini ya, misalnya pengajuan NRG ya, pengajuan NRG kemarin juga sudah kita bahas di video kita sebelumnya ya. Nah, nanti datanya akan tampil teman-teman, ini data kelulusan sertifikat pendidik. Biasanya kalau sudah seperti ini, nah ini baru bisa dikatakan jam itu linear dan tidak ya. Linear dan tidak itu nanti biasanya di sini. Kalau sudah memiliki sertifikat pendidik, nanti match dengan yang diajar lah, maka disebut dengan linear ya. Nah, di sini nanti sudah ada beberapa informasi teman-teman, mulai dari nama, tempat tanggal lahir, NPTK, NRG ya. Nah, NRG itu nomor registrasi guru ya. Selanjutnya di sini juga nomor peserta dan seterusnya ya. Terus di sini ya, ini yang terpenting adalah data tercatat pada jenjang. Nah, ini Dikmen ya. Dikmen itu pendidikan menengah ya, mungkin dari SMA ataupun SMK ya. Terus ya di sini ya Dikmen Simtun ya, Sistem Informasi Tunjangan Dinas Provinsi ya, karena untuk SMA dan SMK itu berada di bawah naungan provinsi. Ya, ini teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah lulus PPG ya, karena untuk tahun-tahun baru sudah harus menggunakan PPG atau pendidikan profesi guru. Nah, itu nanti caranya bisa dilihat. Ini untuk yang sudah masuk ke sekolah atau dapodik. Nanti bagi teman-teman yang baru masuk ke dapodik nanti bisa mengeceknya di PD Dikti ya, karena ini nanti akan digunakan untuk salah satunya adalah seleksi P3K. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya, semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami nanti bagaimana cara mengecek atau melihat kevalidan sertifikat pendidik kita. Terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.